mindset orang yang tidak menyerah. Jadi, misalkan kalian itu dilahirkan tidak jenius, kalian itu tidak pintar, kalian tidak kaya, aku juga tidak seperti itu. Nah, tapi kita ini mempunyai yang namanya mental. Nah, mental ini, mental tidak menyerah. Bagaimana kita membangun mental ini? Itu menggunakan mindset tidak menyerah. Walaupun kita tidak jenius, kita tidak pintar, kita tidak kaya, apapun yang kita inginkan, itu dari pemikiran dulu. Bagaimana pemikirannya tidak menyerah. Mungkin kalian tidak pintar, aku juga tidak pintar, kita tidak jenius, tapi kita berusaha terus, kita coba supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Mindset yang salah yang aku terapkan dulu adalah memikirkan hasil. Aku mencoba sesuatu, aku memikirkan hasil. Aku memikirkan hasil imbal baliknya. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah. Tapi misalkan kita memikirkan imbal baliknya, itu kita akan terbebani. Kita sudah belajar apa yang kita suka, kita sudah berjuang apa yang kita suka, kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi kita memikirkan imbal hasilnya, kita memikirkan hasilnya berapa kita dapat, itu akan menjadi beban di otak kita. Otak kita menjadi rusak. Oleh karena itu, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian suka di bidang kalian, kalian fokus belajar, fokus saja, hasil itu akan mengikuti. Karena apa? Hasil itu, apapun yang kita lakukan, kerja keras, belajar, disiplin, itu akan mengikuti. Misalkan kita memikirkan hasilnya, itu akan membebani pikiran kita. Jadi pemikiran pantang menyerah ini, kita itu tidak terpengaruh oleh orang lain. Karena apa? Karena misalkan kita dikata-katain, kita itu tidak peduli. Apapun yang kita lakukannya adalah hal yang terbaik menurut kita. Kita tidak terpengaruh dengan yang namanya pendapat orang lain yang menjelekkan kita, pendapat orang lain yang menghujat kita, pendapat orang lain yang merendahkan kita. Kita tidak peduli. Karena apa? Karena kita sudah membuat pola pikir kita, itu pola pikir yang tidak menyerah. Jadi misalkan kita mempunyai pola pikir yang tidak menyerah, omongan apapun yang menghina kita, yang menjatuhkan kita, itu tidak ada efeknya. Karena apa? Karena sudah dari awal dibentuk mentalnya, pemikirannya itu tidak menyerah. Jadi kita tidak tahu masa depan itu apakah kita sukses, apakah kita berhasil atau tidak. Kita tidak tahu. Tapi kita bisa mengantisipasi itu dengan yang namanya tidak menyerah. Kita tidak tahu umur kita berapa, kesuksesan kita berapa, kita sukses di umur berapa, kita tidak tahu. Tapi kita bisa mengantisipasi dengan yang namanya tidak menyerah, belajar, cari ilmu terus, networking. Karena apa? Hal-hal kecil seperti itu, hal-hal yang bisa dibilang susah bagi mayoritas orang. Karena apa? Mayoritas orang itu gampang menyerah, tidak memiliki yang namanya pendirian. Mereka gampang menyerah. Oh, misalkan melakukan ini tidak ada hasilnya, menyerah. Melakukan hal lain tidak ada hasilnya, menyerah. Itu adalah hal yang sia-sia. Karena apa? Kita tidak tahu hasil akhirnya. Maka dari itu kita harus tahu bidang kita di mana, apakah bidang ini efisien atau tidak. Kita pelajari bagaimana seluk-beluknya, bagaimana bidang ini bekerja, bagaimana ilmunya, cari tahu terus. Jadi mental dan mindset itu sangat penting. Karena apa? Ketika kita ingin melakukan sesuatu, apapun yang diucapkan orang lain, apapun yang dilakukan orang lain, itu tidak terpengaruh oleh kita sendiri. Karena apa? Karena kita sudah memiliki pendirian, kita sudah memiliki mindset dan mental yang tangguh. Yang terpenting dari semua ini adalah kita tidak tahu masa depan itu bagaimana, rezeki kita bagaimana, apakah kita sukses atau tidak. Tapi kita mencoba hal yang terbaik, kita mencoba hal yang menurut kita baik, kita belajar terus, upgrade diri kita hari demi hari, tidak membandingkan diri orang lain ke orang lain, tapi kita membandingkan diri kita ke orang lain, atau kita membandingkan diri kita ke diri kita yang sebelumnya. Jadi misalkan kita seperti itu pola pikirnya, kita bisa mendapatkan yang namanya kecerahan dalam pemikiran kita, dalam mental kita, bahwa kita akan menjadi lebih baik dari hari ke hari.